warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai keputusan investasi. Kelompok kami, yang pertama Siti Husnul Khotimah dengan NIM 052, yang kedua Prima Ayu Dianingrum dengan NIM 072, yang ketiga Agusti Husniatu dengan NIM 085, dan saya Yohanes Renda dengan NIM 093. Kami akan membahas yang pertama pengertian keputusan investasi, yang kedua kaidah nilai sekarang bersih, yang ketiga kaidah expect net value, yang keempat kaidah-kaidah lainnya, yang kelima pencatutan kapital, dan yang terakhir analisis sensitivitas. Yang pertama yaitu pengertian keputusan investasi. Sebelum mengerti apa itu keputusan investasi, maka perlu terlebih dahulu untuk mengerti apa sih pengertian dari investasi itu sendiri. Dalam teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang dan jasa di masa depan. Investasi lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal. Istilah investasi sebetulnya berasal dari kata investir yang berarti memakai atau menggunakan. Berdasarkan arti katanya, pengertian investasi adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dikembangkan dan hasil dari sesuatu yang dikembangkan tersebut akan dibagi sesuai dengan yang diperjanjikan. Investasi bertujuan untuk menghasilkan pendapatan atau perolehan modal. Pada dasarnya, tujuan yang sederhana orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang dan untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Sedangkan pengertian dari keputusan investasi merupakan keputusan manajemen keuangan yang paling penting di antara ketiga keputusan jangka panjang yang diambil oleh manajer keuangan. Ketiga keputusan yang dimaksud yaitu yang pertama, keputusan investasi, yang kedua, keputusan pendanaan, dan yang ketiga, keputusan mengenai dividen. Dalam hal ini juga terdapat dasar keputusan investasi yang terdiri dari return atau imbal hasil atau tingkat pengembalian yang diharapkan dan tingkat risiko, serta hubungan antara return dan risiko. Kemudian, keputusan investasi itu pada prinsipnya adalah memutuskan apakah suatu proyek atau usulan investasi bisa dilaksanakan atau tidak. Kaidah nilai sekarang bersih. Nilai sekarang bersih atau net present value merupakan selisih antara nilai sekarang dari suatu discounting terhadap nilai arus kas masuk bersih yang terjadi di masa depan dengan nilai investasi awal. Hal ini berfungsi untuk membuat keputusan terhadap penentu alternatif dari sebuah proyek investasi. Selain itu, dalam menggunakan teknik ini diperlukan data jumlah investasi awal, arus kas masuk bersih di masa depan selama proyek berlangsung, tingkat laba yang diinginkan, dan PVG. Untuk menghitung NPV dapat dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, terdapat kelemahan dan kelebihan kaidah nilai sekarang bersih atau NPV. Kelemahan yang pertama yaitu manajemen harus dapat menaksir tingkat biaya modal yang relevan selama usia ekonomis proyek. Yang kedua, jika proyek memiliki dua investasi inisial yang berbeda, serta usia ekonomis yang juga berbeda, maka NPV yang lebih besar belum dapat menjamin proyek yang lebih baik. Yang ketiga, derajat kelayakan tidak hanya dipengaruhi oleh arus kas, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor usia ekonomis proyek. Selanjutnya, kelebihan NPV. Yang pertama, dapat memperhitungkan nilai waktu dari uang. Yang kedua, memperhitungkan arus kas selama usia ekonomis. Yang ketiga, memperhitungkan nilai sisa proyek.
Kaidah nilai sekarang bersih juga memiliki peran, yaitu untuk menilai profitabilitas dari investasi yang diberikan atas dasar bahwa $1 di masa depan tidak bernilai sama dengan $1 pada hari ini. Lalu untuk menghitung nilai sekarang bersih, bahwa uang di masa sekarang bernilai lebih dari jumlah sama di masa depan karena inflasi dan kemungkinan pendapatan dari investasi alternatif yang dapat dilakukan selama waktu intervensi. Dengan kata lain, $1 yang diperoleh di masa depan tidak akan bernilai sebanyak yang diperoleh saat ini. Elemen tingkat diskonto dari rumus NPV adalah cara untuk menjelaskan hal ini. Untuk contohnya, teman-teman bisa melihat di makalah. Lalu untuk langkah-langkah menghitung NPV, yang pertama yaitu dengan mencari NPV dari investasi awal, serta langkah kedua NPV dari arus kas masa depan. Selanjutnya, kaidah Expected Net Present Value merupakan teknik penganggaran modal yang menyesuaikan ketidakpastian dengan menghitung nilai sekarang bersih di bawah skenario yang berbeda dan pembobotan probabilitas untuk mendapatkan NPV yang paling mungkin. Dengan kata lain, ENPV atau NPV yang diharapkan adalah suatu perkiraan yang lebih handal daripada NPV pada umumnya, di mana fungsinya untuk mempertimbangkan ketidakpastian yang melekat dalam memproyeksikan skenario di masa depan. Lalu manfaat dari Expected Net Present Value sendiri yaitu berkaitan dengan keseimbangan antara masuk dan keluarnya uang tunai yang diantisipasi akan terjadi selama periode mendatang. Hal ini mempunyai manfaat bagi perusahaan untuk memproyeksikan nilai sekarang bersih yang akan terjadi selama periode mendatang dan membuat penyesuaian dalam operasi bisnis yang sesuai. Mengenai implementasi kaidah ENPV, dapat dilakukan secara langsung, yaitu dengan menggunakan teknik-teknik antara lain yang pertama, peramalan permintaan untuk memperoleh penerimaan yang diharapkan dari proyek tersebut. Yang kedua, peramalan atau estimasi biaya untuk memperoleh estimasi biaya yang diperkirakan di masa yang akan datang. Yang ketiga, gabungan penerimaan dan biaya yang diharapkan untuk memperoleh aliran kas bersih yang diharapkan. Yang keempat, menentukan tingkat diskonto yang tepat. Yang kelima, diskontokan aliran kas bersih tersebut untuk memperoleh nilai sekarang yang diharapkan. Dan yang terakhir, kurangkan biaya sekarang dari proyek tersebut untuk memperoleh nilai sekarang bersih yang diharapkan. Untuk kasusnya, teman-teman bisa melihat pada makalah. Materi yang selanjutnya yaitu kaidah-kaidah lainnya. Para ekonom mengatakan bahwa kaidah NPV merupakan kriteria investasi yang paling benar. Namun, masih ada beberapa kriteria lainnya. Ada 3 di antara yang paling sering disebut kaidah payback, return on investment, dan internal rate of return. Kaidah payback. Jangka waktu pengembalian atau payback period dari suatu proyek investasi adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan tersebut untuk mengembalikan investasi awalnya. Misalnya, suatu proyek dengan biaya 1 miliar rupiah kemudian diharapkan akan memperoleh hasil sebesar 250 juta rupiah per tahun. Berarti payback periodnya adalah 4 tahun. Jika hasil yang diharapkan sebesar 500 juta per tahun, berarti payback periodnya 2 tahun. Payback period pada investasi dihitung dan dibandingkan dengan beberapa payback period maksimum yang telah ditetapkan perusahaan. Jika payback period perusahaan lebih cepat dari nilai maksimum tersebut, berarti proyek tersebut diterima. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode payback period antara lain sebagai berikut. Kelebihan metode payback period adalah 1. Mudah dimengerti. Yang kedua, lebih mengutamakan investasi yang menghasilkan aliran kas yang lebih cepat. Ketiga, beranggapan bahwa semakin lama waktu pengembalian, maka semakin tinggi resikonya.
Kemudian kekurangan metode dari payback period yaitu diabaikannya nilai waktu uang, diabaikannya aliran kas setelah periode payback, kemudian tidak membedakan antara investasi yang memiliki biaya investasi yang berbeda, yang terakhir menitik beratkan pada keuntungan jangka pendek dan bukan keuntungan jangka panjang. Kaidah return on investment. Tingkat kembalian rata-rata atau average return dari suatu proyek investasi adalah tingkat kembalian rata-rata dari investasi tersebut dibagi dengan investasi rata-rata atau average investment pada proyek tersebut. Kemudian, dengan menggunakan return on investment, keputusan apakah akan melakukan investasi atau tidak dibuat dengan cara membandingkan return on investment proyek tersebut dengan target kembalian perusahaan tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode return on investment adalah sebagai berikut. Kelebihan dari metode return on investment yang pertama yaitu sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, perhitungannya menggunakan data accounting yang sudah tersedia sehingga tidak memerlukan perhitungan tambahan. Kemudian, kekurangan dari metode return on investment yang pertama, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang kedua, kurang memperhatikan panjangnya jangka waktu investasi. Metode ini tidak dapat diterapkan jika investasi dilakukan dalam beberapa tahap. Yang ketiga, merupakan pendekatan jangka pendek dengan menggunakan angka rata-rata yang menyesatkan. Internal rate of return. Definisi internal rate of return secara sederhana merupakan generalisasi dari hubungan di muka. Internal rate of return dari suatu proyek investasi adalah tingkat diskonto yang menghasilkan NPV dari proyek tersebut sama dengan 0. Untuk rumusnya yaitu NPV sama dengan stigma NCFD per dalam kurung 1 ditambah IRR tutup kurung pangkat T dikurangi CO sama dengan 0, di mana NPV yaitu net present value, T besar yaitu jumlah total periode, T kecil yaitu periode waktu investasi, NCVT yaitu net cash flow, di mana yaitu arus kas masuk bersih selama periode T, CO adalah total biaya investasi awal. Kriteria investasi internal rate of return adalah menerima proyek jika IRR-nya lebih besar dari biaya oportunitas dari kapital perusahaan tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode internal rate of return yaitu kelebihan metode internal rate of return yaitu secara konseptual merupakan metode yang terbaik dibandingkan dengan metode net present value. Yang kedua yaitu memperhitungkan nilai waktu uang. Kemudian kekurangan metode internal rate of return yaitu memerlukan cost of capital sebagai batas minimal dari nilai yang mungkin dicapai. Yang kedua, lebih sulit dalam melakukan perhitungan tanpa bantuan komputer. Yang ketiga, sering menghasilkan lebih dari atau tingkat cut-off rate atau discount rate. Selain dari ketiga kaidah di atas, payback, return on investment, dan internal rate of return, adapun metode penilaian investasi yang lainnya, yaitu metode accounting rate of return dan metode profitability index. Untuk metode accounting rate of return, menurut Sutrisno bahwa metode penilaian investasi accounting rate of return digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dan investasi. Metode ini menggunakan dasar laba akuntansi sebagai angka yang digunakan adalah laba setelah pajak atau EAT dibandingkan dengan rata-rata investasi. Untuk rumusnya yaitu ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak atau EAT dibagi rata-rata investasi dikali 100%.
Kemudian untuk metode profitability index, menurut Sutrisno, metode profitability index digunakan untuk menghitung perbandingan antara present value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Apabila profitability lebih besar dari 1, maka investasi dianggap layak untuk dijalankan. Kemudian untuk rumusnya yaitu PI atau Profitability Index sama dengan Present Value of Cash Flow dibagi investasi. Materi yang selanjutnya adalah pencatutan kapital atau capital rationing. Suatu perusahaan harus melakukan efisiensi dalam penggunaan uang karena terbatasnya dana atau modal dalam perusahaan. Dalam manajemen keuangan yang konservatif, maka investasi aktiva tetap lebih aman menggunakan modal sendiri. Namun, modal sendiri ini sifatnya terbatas, sehingga diperlukan prioritas dalam penggunaannya. Karena terbatasnya dana, maka usulan investasi yang dilaksanakan perusahaan perlu dinilai secara rasional dengan melihat presentasi value tiap-tiap usulan investasi tersebut. Pemilihan usulan investasi dengan melihat terbatasnya modal yang tersedia dinamakan dengan pencatutan kapital atau capital rationing. Oleh karena itu, capital rationing terjadi ketika perusahaan menghadapi pilihan beberapa usulan investasi yang menghasilkan return yang berbeda-beda, sedangkan perusahaan memiliki keterbatasan dana yang akan digunakan untuk investasi tersebut. Di samping memilih investasi yang menghasilkan profit tertinggi, pemilihan usulan investasi juga perlu diperhatikan sifat hubungan antara usulan-usulan investasi yang ditawarkan. Hubungan antara usulan investasi meliputi investasi yang bebas atau tidak saling tergantung atau biasa yang disebut dengan independen. Selanjutnya, investasi yang saling terkait atau saling tergantung yang disebut dengan dependen, atau investasi yang bersifat saling meniadakan atau biasa disebut mutually exclusive, agar memberikan gambaran yang lebih jelas. Analisis sensitivitas. Menurut Suad Husnan dan Suwarsono 2014, ketidakpastian dalam keputusan investasi akan semakin banyak menimbulkan kemungkinan yang akan terjadi. Karena apabila dihadapkan pada suatu permasalahan ketidakpastian dalam penaksiran aliran kas, maka perlu dicoba untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Langkah pertama itu harus mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi market size, market share, harga jual per unit, biaya variabel per unit, dan biaya tetap. Kemudian untuk pengertian analisis sensitivitas itu sendiri adalah suatu analisis untuk melihat pengaruh-pengaruh yang akan terjadi akibat keadaan yang berubah-ubah di masa mendatang. Analisis sensitivitas itu mempunyai kelemahan dan kelebihan. Yang pertama, untuk kelemahannya, taksiran pesimis adalah probabilitas untuk tidak bisa mencapai angka yang telah direncanakan. Yang kedua, sangat dimungkinkan antara variabel-variabel tersebut ternyata saling berkaitan. Kemudian, untuk kelebihan analisis sensitivitas, yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat. Yang kedua, memprediksi hasil keputusan jika suatu situasi ternyata berbeda dibanding dengan prediksi utama. Yang ketiga, dapat mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan sebagaimana sesuai dalam visi dan misi perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.